setelah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2024 hingga 2029, Jimmy dari Partai Keadilan Sejahtera dan Said Anjas dari Partai Golongan Karya ditunjuk untuk memimpin DPRD Kutim sementara. Penunjukan ini didasarkan pada perolehan suara partai masing-masing dalam pemilihan legislatif 2024 di Kutim. Jimmy, yang partainya meraih suara terbanyak, akan menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim sementara. Sementara itu, Said Anjas, yang partainya berada di posisi kedua, akan mendampingi Jimmy sebagai Wakil Ketua DPRD Kutim sementara. Keduanya akan mengemban tugas penting dalam masa transisi ini, termasuk membentuk fraksi-fraksi, merumuskan peraturan, dan menetapkan tata tertib DPRD hingga terpilihnya pimpinan definitif. Jimmy menegaskan bahwa pengucapan sumpah dan janji adalah langkah penting yang mengikat setiap anggota dewan terpilih untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan bahwa posisi pimpinan sementara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sesuai peraturan menteri, yang dibentuk adalah AKD dulu ya. AKD dulu, terus kemudian pembentukan fraksi-fraksi. Kita komunikasi dengan fraksi yang ada fraksi utuh, ada fraksi gabungan. Nah, ini perlu waktu untuk membahas itu. Dan hal yang pertama dilakukan adalah di sini akan melakukan konsultasi ke Mendagri terkait peraturan yang baru. Kira-kira itu bisa berapa lama? Waktunya tergantung nanti kesepakatan semua anggota. Karena ini kan ada perubahan yang besar. Ya, betul, perlu dibahas. Anggota yang ingin supaya cepat. Ya, setidaknya sebelum akhir September ya. Apa yang akan bisa terbentuk. Berarti pengesahannya itu masih di ketua sementara nanti ya? Ini yang perlu kita ketahui dulu, konsultasi dari Mendagri karena peraturan baru juga. Sementara itu, Said Anjas menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Jimmy dalam menjalankan tugas-tugas pimpinan sementara. Terkait dengan pengesahan APBD, terutama perubahan, Said Anjas menjelaskan bahwa prosesnya sudah selesai dan tidak akan menjadi masalah untuk disahkan di saat kepemimpinan sementara. Kalau 2 bulan? Kalau rapat daya ya, tapi untuk UAPP kan sudah. Kemarin sudah disahkan. Kemarin malam yang 2025 juga sudah. Tinggal penyusunan raperdanya aja. Sisa raperda aja berarti ya? Raperdanya. Berarti nggak masalah meskipun disahkan ketua sementara ya? Jadi masalah. Oke. Karena tahapannya sudah sama semua. Karena kita harus memparipurnakan di minggu kedua di bulan Agustus untuk MOU-nya. Tapi kalau raperdanya sampai bulan September. Dari Kutai Timur, Tim Liputan Kabar Etam melaporkan.